dengan janji harus merelokasi. Ya harus ditepati kan gitu. Iya. Cuman kan ini cuman omongan. Kalau omongan sekarang orang yang dipegang omongannya kan. Kalau omongannya nggak bisa dipegang lagi ya nggak tahu, Pak. Iya. Pak, Pak, selamat pagi. Sudah menuju siang ini. Saya perkenalkan, saya dari salah satu media dan saya juga tidak berani siapa saya mengatakannya. Cuman saya ingin tahu permasalahan-permasalahan setiap warga kota Surabaya terkait dengan masalah tempat tinggal. Yang saat ini banyak sekali diperbincangkan kota Surabaya yang mengaku. Kenalkan saya, Pak. Saya Nelson. Ya. Saya kenal nama Bapak dari YouTube sebagai ketua RT 2 RW 2 enggak salah. Iya. Namanya Pak Suseno. Iya. Jadi dalam kesempatan ini saya coba menemui Pak Suseno terkait dengan permasalahan dari warga RT 2 yang sementara ini sudah begitu menyebar di media. Pak Seno, saya ingin tanya kepada panjenengan, sejak kapan sih permasalahan kampung ini jadi ribut itu mulai tahun berapa? 2005 Pak, terjadinya 2005 atau 2006 itu sengketanya atau diperebutkan dengan siapa? Pihak hotel sih. Pemerintah kota, Pak? Enggak ada pemerintah kota, dari pihak hotel. Oh, dari pihak hotel. Ngapunten saya, kalau sesuai dengan petunjuk riwayat yang Bapak berikan kepada kami di YouTube itu, saya lihat mulai dari tahun 1866 warga di sini sudah menempati di sini. Oh bukan, 1866 itu bangunan itu sudah berdiri. Bangunan sudah berdiri. Sudah berdiri. Sudah ada bangunannya. Sudah ada bangunan. Zaman Belanda. Kepemilikan orang Belanda sih. Mereka mengakui tanah tersebut atau pihak hotel seperti itu. Ngapunten saya, dasarnya apa? Bikin dom apa? Kalau tanahnya sih gendem bonding ya, tapi kan kalau untuk suratnya itu kan si pihak hotel memiliki SHGB. Dikeluarkan iya tahun 1993 kalau nggak salah. 1993. Itu HGB, Pak. Iya, benar. Dengan luasan sesuai dengan petunjuk Bapak yang 3.200. Iya, ada dua SHGB yang ada di sini. Gitu ya, Pak. Terus sikap warga bagaimana, Pak, terhadap apa yang dimaksud dari pihak hotel tersebut? Ya pastinya kan ya melawan sih dulunya kan gitu. Kan yang ditinggali warga kan bukan rumah yang makro-makro kan gitu. Hanya rumah kecil yang berpetak-petak ya, dengan ukuran 30 meter persegi kurang lebih. Dan warga sudah menepati hampir generasi keempat sekarang ini. Generasi keempat. Iya. Terus itu kan tiba-tiba ujuk-ujuk itu SHGB keluar dibuat untuk apa ini, untuk bahan di pengadilan. Terus sampai sekarang apa masih diteruskan dari di pengadilan itu? Sudah sampai MA sih. Sudah MA, sudah inkrah putusannya. Dari pihak hotel ini mau direlokasi, ya apa etikat baik dia katanya itu merelokasi warga. Cuman kan belum tahu sampai kesemanan masih untuk omongan. Jadi memang sudah ada etika baik dari pihak hotel bahwa sesuai terkait dengan permasalahan kependudukan yang semakin padatnya di daerah Tambak Bayam ini, sehingga mereka mempunyai sikap atau mengambil keputusan bahwa masyarakat akan direlokasi.
Tapi sampai saat ini masyarakat masih menunggu kapan itu akan diwujudkan. Tanda tanya. Karena sudah selesai inkrah di MA ya Pak. Iya. Saya rasa saya cukup berterima kasih karena dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan pihak hotel ini sudah ada kesepakatan. Iya. Cuman kan belum tahu juga. ya, cuman etikanya yang diminta mungkin Pak Sino ya. Kalau memang sudah inkrahnya sesuai dengan janji harus merelokasi. Ya harus ditepati kan gitu. Iya. Cuman kan ini cuman omongan. Kalau omongan sekarang orang yang dipegang omongannya kan. Kalau omongannya nggak bisa dipegang lagi ya nggak tahu Pak. Iya. Pak Seno, saya tanya, ketika inkrah itu terjadi dan mereka sudah punya kesepakatan bahwa bersedia untuk mengganti atau merelokasi warga, tahun berapa Pak? Kalau menurut Bapak, Pak, tahun Iya, 2008, atau 2009 atau 2015? Atau udah hampir 10 tahunan lah setelah putusan dari MA itu. 10 tahun berjalan. Sampai sekarang belum ada wujudnya Pak. Iya, terus ini lagi terus ada omongan lagi untuk ya baru-baru ini sih bulan berapa tuh bulan 10, 9, 8 atau 9 itu untuk dengan niatan baik mau untuk relokasi lagi. Bulan 8 atau bulan 9 tahun Jadi 2022. ini yang kedua sih untuk niatan itu. Tapi sampai saat ini ditunggu-tunggu belum juga terwujud apa yang Belum. Pak Seno, saya tanya, selama permasalahan ini berjalan, apa sih kegiatan-kegiatan dari Kampung Tambak Bayan atau warga masyarakat Tambak Bayan ini RT 2 dan RW 2 yang kebiasaan mereka rutinitas sehari-hari pedagang? Ya kan pekerja kasar ya banyak kan. Kebanyakan pekerja kasar. Iya, pekerja kasar. Bukan yang orang-orang kantoran itu. Jadi sampai saat ini masyarakat sesuai komitmen yang diputuskan oleh Inkrah Mahkamah Agung, mereka sudah bersedia. Kapan saja asal relokasi ini benar-benar sesuai dengan yang dimaksud oleh Ya, pihak. relokasi tapi rumahnya tidak layak. Bapak mau? Ya, seperti kan enggak kan? Iya, iya, Pak. Itu semua kan harus jelas. Kalau bicaranya belum tahu pasti mau direlokasi di mana, belum tahu ya Pak. Belum tahu juga sih. Gimananya belum tahu. Nah, kalau kita melihat kalau ini terjadi, mereka adalah pekerja-pekerja kasar. Kira-kira kalau direlokasi di luar pekerjaan mereka, apa itu juga pengaruh Bapak? Apa mereka juga sepaham karena sudah inkrah? Yang pertama itu kan udah ketemu sih waktu itu bicara bakal sana, tapi yang pertama ke relokasinya itu cuman nggak ada kelanjutannya sampai 10 tahun berjalan ini untuk mengadakan relokasi lagi. Cuman kita kan juga nggak tahu sampai kemana juga, karena mesti kan orang nggak punya yang dipegang apa ya, omongannya aja. Dan makanya saya juga nggak berani banyak ngomong, ya, takut nanti salah lagi. Ya, saya juga begitu Pak, karena ini kan juga sesuai dengan hasil keputusan itu. Dan saya rasa masyarakat di sini juga yang memperhatikan hukum-hukum yang ada. Kalau memang ini sudah merupakan keputusan kebersamaan sesuai hak demokrasi, ya kita wujudkan sesuai dengan petunjuk apa yang sudah dilakukan. Tapi kalau seandainya sampai saat ini pihak dari hotel tersebut tidak bisa mewujudkan apa yang dimau, apa yang diminta, apa yang disepakati secara hukum, tindakan masyarakat gimana? Aduh, saya enggak mau berandai-andai. Ini kalau berandai-andai nanti takut takabur. Jadi layaknya seperti itu. Ya, kita lihat aja gimana nunya. Sebetulnya kalau anu sih sudah terkenal kan Kampung Pecinan Tambak Bayan. Ya, kalau memang dia ada niatan baik kan
Loh, kan secara tidak langsung kan mengangkat juga usahanya. Saya rasa seperti itu. Hal-hal yang sederhana kan itu kan yang apa ya, yang nggak menuntut banyak kan, dan memang terkenal di sini sebagai kampung pecinan. Ya. Dan juga saya sementara ini Pak Seno sebagai ketua RT nanti izinkan saya untuk memotong lokasi-lokasi yang dimaksud ya. Gitu. Jadi saya bisa, karena ini juga nanti sebagai bahan kami untuk bisa lebih jauh membawa ini. Karena kan kalau kami dari media itu beranggapan jangan sampai warga kota Surabaya ini mempunyai keresahan menunggu-nunggu yang tidak pasti. Kan? Tapi kalau memang tidak ada kepastian seperti itu, saya rasa lega di hati untuk sebagai warga kota yang betul-betul pemerintah itu juga tahu bahwa masyarakat ini kayak seperti ini. Enggak juga pemerintah enggak terlalu peduli Pak ya. Ya sampai saat ini bantuan apa yang bisa diterima dari pemerintah? Maksudnya bantuan apa? BLT kan. Oh, kalau BLT, BSD ya karena kan berdasarkan pengajuan kriteria kan itu. Itu memang diwajibkan oleh pemerintah. Memang kalau sampai itu nggak dapat juga ya pemerintah ini. Kan bisa dilihat lokasinya. Bapak sudah keliling belum? Sudah keliling. Cuman ya saya kalau untuk mengambil gambar data kan harus izin. Nanti dipikirnya apa. Memang beberapa yang sudah diterima baik kesehatan, PKH itu berjalan. PKH enggak semua. Enggak semua. Cuma bantuan apa ini? Bantuan sembako saja, terus kartu sehat. Terus apa namanya pengobatan gratis. Pengobatan gratis itu biasanya dari komunitas yang sering adakan. Oh gitu. Iya. Pak, ini wilayah Tambak Bayan Tengah, Tambak Bayan apa lagi ini? Ini termasuk kelurahan mana Pak? Alun-alun Jombang. Alun-alun Jombang. Itu termasuk dengan Sulung itu ya Pak? Ya, Sulung RW 1. Oh, RW 1-nya di situ. Saya rasa RW 1 itu orang dewan ya? Ya, berdet. Komisian. Waduh, nggak tahu komisinya sekarang. Ya, saya paham itu Pak Didi paham. Tapi tidak sempat ya untuk warga Tambak Bayan itu menyampaikan aspirasinya ke Dewan. Pernah dulu. Ya, jadi masa lalu Pak, nggak usah diceritakan. Pernah Tapi dulu itu pernah. Pak. Ya. Pernah, tapi nggak Jadi masalah. jadi, maksudnya nggak direken. Jadi masa lalu. Jadi nggak usah Dibicarakan. Iya. Makanya Nggak usah malas, dibicarakan, Pak, malas kalau membahas hal yang seperti gitu. soalnya di Jujur, Pak. PHP tok. Ya. Hanya berputar-putar di tempat. Ya, di PHP tok. Berputar-putar di tempat lah jogetan Mas, ya. Di PHP tok. Jadi seperti itu. Pak Seno, ada lagi? Saya rasa cukup ya datamu. Ya nanti selebihnya nanti dihubungi lagi Pak Seno ya untuk melengkapi datanya. Nah ini menunggu sudah lebih dari 10 tahun Pak ya, belum ada realisasi atau perwujudan dari yang bersangkutan ya, Belum. terkait dengan masalah itu. Jadi saya terima kasih Pak Seno. Sama-sama. Jadi sementara ini itu dulu. Siap. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak. Izinkan saya kalau boleh lokasi-lokasi yang memang menjadi permasalahan yang harus direlokasi itu saya foto Pak ya, saya ambil syuting. Ya ini dari sini ke sana ke lapangan terus ke belakang ke panjang dan bilang yo. Oke, clear. Mati. Informasinya riwayat yang cerita. Iya. Ya, mereka juga masyarakat tidak mungkin menentang pemerintah, tidak mungkin menentang Ikuti aparat. kita ngikuti semuanya apa yang dijadikan pemerintah kita ikuti. Waktu itu kita disuruh buat ini. Zamannya dulu ada sengketa itu, kami berharap data itu bisa membuat satu keputusan telak gitu loh. Dan kita diarahkan untuk membuat surat izin penempatan. Nah, ketika kita kembali lagi ke Pemkot, yang bersangkutan sudah dipindah tugaskan. Oh, jadi seperti itu.
seperti itu. Berarti- Jadi data-data ketika kami di pengadilan itu tidak punya apa-apa. Nggak punya apa. Nggak Tapi punya. kan bukti yang ada kan PBB, Pak. Tapi kurang kuat kan sudah ditulis kalau PBB bukan kepemilikan. Betul. Nah, Maupun surat-surat peto, surat-surat tidak ada surat Nggak ada. memang, tidak ada surat. Dan kebanyakan pekerja di sini dulu kan tukang kayu Pak. Oh. Kalau nggak ada pesanan, Hmm. ya nggak ada duit Pak. Nah, kalau ada duit mangan itu untuk hidup aja sulit, apalagi untuk Ngurus-ngurus. surat kan gitu. Itu harusnya kan Demikian pemerintah itu kan memang kalau pemerintah benar menengok ke Bawah masyarakat. bawah masyarakatnya. Memang mayoritas turunan yang tinggal. Ada Jawa juga ada di sini berapa sekitar 5 keluarga. yang tinggal di sini. Tapi mereka memang terkenal dengan kampung pecinan. Ya, kampung pecinan. Dan mereka adalah betul-betul sudah generasi keempat yang menempati di wilayah ini. Ya. Yang keempat, generasi keempat. Dan sudah mempunyai kewajiban bila menempati satu wilayah harus mengurus izin PBB. Sudah diurus. Sudah dari dulu kalau PBB itu kepemilikan Sudah ada. sudah dari dulu sebelum ada sengketa tuh PBB sudah bayar sendiri-sendiri. Tahu-tahu muncul surat itu. PBB. Malah yang aneh ini tahun 2021 itu PBB nggak dikeluarkan. dipendam semua. Bukan di apa kemarin Bayarnya istilahnya via hotel. enggak bukan di apa sih jenenge Pendek. bukan dipending digabungkan di apa sih lengaran istilah bahasa itu jadi digabungkan jadi satu dengan satu kepemilikan. Ya mana bisa seperti itu. Mereka sudah menempati sendiri-sendiri. Sudah lama terus PBB-nya nggak dikeluarkan, apa nggak tambahan masalah? Maksud saya akhirnya mengajukan surat-surat itu. Akhirnya oh ya wis dikembalikan lagi seperti sedia kala. Sampai ada sikap seperti itu dari pemerintah. 2021. Dikembalikan lagi seperti biasa. Iya, ya karena kita kan nutut kalau kita nggak nanti dikira Enggak permasalahan dikembalikan apa tidak terbayar semua ini? bayar Pak, nggak bayar ku ya apa masih Bukan, duit kan di duit ku PBB tetap dibayar. Ya, intinya begini Pak, kalau saya yang mau tanya. Apa sih istilahnya? Dia tidak mengembalikan itu karena merasa bahwa ini sudah harus dibayar. Kan begitu. Enggak. Warga sudah bayar bulan tahun. Ujuk-ujuk PBB tahun 2021 itu tidak dikeluarkan. SPPT-nya itu loh. Itu tahu. digabungkan. Kalau Katanya misalkan sudah dibayar, gitu, Pak. bukan. Jadi kalau gabung misalkan saya yang punya rumah 1 2 3 saya gabungkan masuk akal ya. Ini ada sekitar 50-an 50 40 PBB. Terus digabungkan masuk akal enggak? Ya, itu menjadi tanda tanya. Tanda tanya. Akhirnya kita kirim surat tuh ya dari lurah, dari camat kirim surat, kirim surat. Ngikuti prosedur yang disarankan seperti itu ya kita ikuti. Itu kan juga ada keanehan. Nah, untuk menjadi satu itu kan pasti ada orang-orang yang ya tertentu yang bisa ini digabungkan. Oh, apa sih istilahnya bukan anuan itu. Lupa saya. Itu jadikan satu. Kok aneh aku gitu. Akhirnya dia minta ini salah seorang dewan tuh minta bantuan. Kok aneh gitu loh. Akhirnya dikeluarkan lagi tahun 2021 itu tadi PBB-nya, SPPT-nya itu. Apa sebab tidak tahu ya masyarakatnya semua dijadikan satu? Apa sebab nggak tahu, cuman kan untuk menjadikan dari banyaknya orang terjadikan satu itu harus ada pemangku wilayah yang menyetujui. Nah itu yang jadi persoalan saya. Jadi kalau memang itu dijadikan satu, mesti ada sebab musababnya. Nah masyarakat kan tanda tanya, sebab musababnya ini apa gitu loh. Ya. Bahkan saya sudah puluhan tahun membayar PBB. Kalaupun ini nanti kena hotel, warganya enggak ada udah. Oh, Habis. Kemarin ada kunjungan Pak Camat baru. Pak, kalau ini ya memang sebutan kampung pecinan.
Kalau ini nanti kalau relokasi sudah ada kampung pecinan lagi, cuma tinggal sebuah nama. Wong wis gak ono kabeh. Wong is ono, wis diusiri. Pemerintahnya ya gak terlalu nyanda. Mas, ya memang membedakan Pak ya. Hukum misalnya pemerintah atau wali kota memang nggak bisa berbuat apa-apa karena hukum kita tidak terbuka. Tapi kalau sampai ini hilang karena untuk kemajuan satu, ya udah. Tidak lagi melihat Kemanusiaannya udah nggak ada, kemanusiaan udah nggak ada. jadi Keadilan pun sosial. percuma, jadi percuma dibentuk kemanusiaan pengadilan. yang adil dan beradab Nah, itu, kalau dihubungkan ke sila Pancasila, memang seperti itu. ya itulah Pak. Jadi makanya sedihnya ketika pertama kali tahun ini kami warga mengadakan upacara 17 Agustus. Baru pertama kali. Baru ya ada tamu dari Jepang barang itu ngikuti. Baru pertama kali. Ya, ya. Kan kalau kampung-kampung kan ngikuti sekolah, segala kita ngadakan pertama kali. Karena di sini kami didukung sama komunitas mahasiswa-mahasiswa itu. Lalu ngadakan upacara. Nah, saya pun ketika ditanya ya memang sudah merdeka, tapi kalau bagi warga Tambak Bayan Kampung Pecinan, merdekanya di mana? Kehidupan aja sulit, Ya. keadilan lagi sulit, terus kemerdekaannya di mana arti sebuah merdeka? Dan memang harus dibawahi atau diperhatikan oleh pemerintah bahwa mereka itulah warga negara Indonesia. Ya kan begitu. Dan Ya. bertempat tinggal walaupun dia itu di kolong jembatan ataupun Di kolong pinggir- jembatan ini saja baru-baru kan Nah. naik jadi ke Romo. Ya memang daerah kami kampung kumuh. Setidaknya paling enggak apa bantuan secara fisik atau apa kan bisa di Ya, kan pemerintah kalau memang kan memang harus diperhatikan. enggak. Memperhatikan bukan karena wilayah, tapi karena dia adalah warga kota Surabaya. Dan salah satu kalau petunjuk diakui. kalau dia ya ini yang memang kita sampaikan harapan kita kepada pemerintah, terutama pemerintah kota Surabaya. Ya, Tapi saya lihat saat ini mulai dekade-dekade belakangan ini termasuk Pak Armuji maupun Erja tadi sudah sedikit memperhatikan terhadap masyarakat. ya kami waktu penggalangan suara waktu wali kota terus kita diminta apa ya wis aku buat no saluran tapi kampungku gak no saluran bisa Pak oh iso ya wis 4 kali pengukuran foto segala macem terus dibalesi email kalau masih dalam taraf lelang sampai wali kotanya sudah diangkat ya kurungan apa-apa ya. Sampai sekarang belum ada. Iya, sampai terus akhirnya di alasannya ada masalah sengketa tanah. Kudunya kan tidak bicara di situ, Pak. Harusnya kan, ini kan masalah lingkungan. Iya. Kalau warganya kalau sakit ya gimana? masalah lingkungan. Nah, ya berarti kan ya. Kalau memang betul-betul lingkungan itu diperhatikan, bicara di atas lingkungan. Kalau memang ini sengketa ya urusan nanti. Urus sengketa nanti, kan ini cuma masalah saluran. Pembuangan. Bapak nggak mau lihat kondisinya? Iya, Ayo nanti ke tempat saya. Ayo. Nanti saya lihat Bisa sekali. lihat. Semoga ini nanti bisa tersampaikan ya, Pak. Oh, amin. Loh, waktu acara kemarin pun tahun Imlek kan tahun ini dari komunitas mengadakan ini pameran lampion. Pameran lampion itu karena banyaknya komunitas yang ikut, lampionnya tuh akhirnya banyak. Maksudnya karyanya tuh banyak. sekali. Akhirnya dijual lah lampion itu. Sebagian didonasikan untuk perbaikan ruang. Oh. Karena ada ruangan pelakonnya yang ambrol. Dari situ kami bisa dari komunitas ini membantu warga itu yang luar biasa. Jadi sampai saat ini tinggal 50 kakak yang masih berdomisili di sini. Lebih 50. Lebih. Tapi mereka adalah merupakan keturunan-keturunan dari generasi-generasi, Iya, bukan orang lain. bukan orang lain, bukan pendatang, Pak. Bukan tidak ada pendatang. Tidak ada pendatang. Iya. Ya. Saya rasa memang seperti itu. Berarti ini sekarang ini sebagai ketua RT 2, kalau memang pemerintah memperhatikan, tolonglah saluran saya dibenahi dan bisa. Saluran. Memang Ya kan, banjir, Pak.
Ya kan kalau saluran yang lama itu kan anunya kan kecil Pak. Dari apa ini? Lokakornya itu kecil. Iya, yang model Ya, kuno. itu. Nah, sekarang hujan kan kapasitasnya tinggi. Ya. Airnya kan banyak kan gitu. Itu sampai nggak menampung, apalagi sudah puluhan tahun Pak. Kalau nggak anu ya jelas banjir. Banjirnya ya nanti kalau anu ya nyesek, cuman kalau terjadi banjir kan takutnya jatuh kepleset kan jadi masalah juga. Dan ini Pak Lurah maupun Pak Camat ya Pak ya? Ya. Tahu tentang masalah pengajuan Yang baru belum. Yang baru ini. Iya, Belum. karena sebetulnya lurah yang kemarin Pak Nurdia itu bagus gebrakannya. Luar biasa. Sayangnya beliau dipindahkan lagi. Hmm. Terus jadi sekarang ini lurah alun-alun Contong maupun camatnya diganti lagi. Oh iya, ada Nggak tahu rollingan atau gimana. Tapi berharap kalau bisa yang dimaksud infrastruktur saluran itu untuk warga pecinan yang di Tambak Bayan ini kalau bisa Iya. dikondisikan. Iya, karena yang itu yang kampung yang sebelah sana itu sudah gede salurannya. Waktu itu ini siapa anggota dewan Bu Titin. Oh begitu. Bu Titin pernah ke sini dulu terus bisa mengumpulkan kayak gitu. Iya. Terus bisa dihitung kok dewan-dewan itu yang benar-benar Dewan. benar-benar. Pak, berapa dewan. meter panjang saluran yang dimaksud sama Pak RT juga? Aduh kira ya. Ada 500? Enggak sampai. Enggak sampai. Enggak sampai. Mintanya book cover Bukan yang kecil. dulunya sih perencanaannya tuh, oh iya siapa channel nanti dikasih apa ini bak penampungan, terus kasih ini apa ini paralon, nanti bak penampung lagi, paralon lagi, kayak gitu. Ya itu, ya wis aku wis pakai pasrah, yang penting Terwujud. kampungku ndak banjir, ndak menyusahkan warga untuk kalau jalan. Kan kemarin kan kena ada yang DB keluarganya. Oh, DB. Iya, kena DB itu akhirnya disemprot itu. Ya pengaruhnya juga dari saluran-saluran itu tidak terkondisikan. Iya, kondisinya. Sudah berapa lama tidak pernah disentuh oleh pemerintah kota tentang masalah saluran? Saluran ya nggak tahu ya. Katanya kalau pemerintah dalilnya ya karena punya sengketa, dia nggak mau untuk kemana. Jangan bicara sengketanya kalau saya. Ya makanya Kalau lingkungan- saya kan nggak paham kalau orang-orang yang ada yang gitu. Tentunya kalau lingkungan itu bicara saluran, Ya, mengatasi saluran. warga dulu Ya, kan saluran kan nggak ada hubungannya dengan masalah kemanusiaan, Manusia. tinggal yang gitu. Ya, saya paham. Nanti diambil aja gambarnya ya. Monggo diambil bisa. Nanti dilihatkan, nanti siapa tahu ini bisa. Jadi ya cuman berapa dewan yang anu ya itu dari itu Herlina itu pernah, Oh, Ibu Herlina. Bu Herlina itu tentang ini apa pernah kita ngajukan ini apa nih, dana hibah Dana hibah. wali kota. Sudah terwujud atau belum? Sudah terwujud alhamdulillah. Sudah Terima terwujud. kasih. Bu Herlina. Dulu beliau ada di komisi apa? Dulu kan warga Tambak Bayan juga, Oh, Bu Herlina. terus pindah ke dapil 4 ya, di wilayah rumput. Ya. Masih kadang ya masih hubungan, terus kadang Komunikasi. ya kalau Bu Titin tuh ngikuti ini komunitasnya, terus ada jadi yang di sini nih ada yang masih mau kalau ada waktu itu ada Bu Agatha Oh, Agatha. terus katanya dari PSI juga ada apa ini si siapa nih Alfian. Oh, apa? Ya ini kan alun-alun Contong ya. Alun-alun Contong, Kecamatan Bubutan ya ikutnya Pak ya. Karena kan waktu dicek itu waktu zamannya Pak Camat Nono, tapi sekarang beliau udah pindah lagi camatnya. Dulu habis dari sini ke Simokerto dulu ya enggak, sayangnya orang-orang yang baik-baik itu pindahnya cepet ya Pak, gak sampai suwe-suwe ngono. Sangkit baik ibu. Oke, baik uang coba petani. Cepat pindah. Makanya kan Pleset itu. merah kuning kan keinginan beliau ini. Ayo kampung pecinan, ini ciri khasnya tuh merah sama kuning. Oh siap Camat. Itu banget. Terus Nur Hidayat
kayak ini ya maksudnya ya ini keberapanya juga bagus saya beliau ini yang selalu cepat dipindahin Bukan cepet kepindah, cepet keplesetnya. Plesetnya itu cepet. ya nggak tahu ya karena apanya itu Close ya? Iya, close. Ya, nanti tinggal ngambil salurannya sama. Ya inilah daerah pecinan Bapak. Yang mereka kenal dulu adalah Kampung Tambak Bayan yang dikenal dengan Kampung Pecinan. Dan sampai saat ini belum ada satu tindakan yang signifikan dari terkait persengketaan mereka. Tapi masyarakat di sini terus terang aja tetap menolak. Bagaimana pengaturan, bagaimana diatur hukum, mereka pasrah. Apalagi mereka tidak mengerti tentang masalah hukum. Nah, sampai saat ini mereka tetap menunggu dan menunggu. Tapi harapan mereka, kalau segala sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan, seperti contohnya saluran, pembuangan sampah, mereka banyak menghimbau kepada pemerintah, hal-hal seperti itu segeralah dibantu mereka. Harapan mereka bahwa dengan adanya saluran mungkin terbenahi juga tentang masalah kesehatan, terbenahi juga tentang masalah kesehatan lingkungan maupun ekonomi mereka. Dan sesuai dengan apa yang kita lihat di sini, bahwa memang daerah Pecinan ini adalah daerah kuno, daerah lama yang perlu dimuseumkan dan tidak boleh dirombak-rombak, yang seperti kita lihat pada gambar bahwa ini merupakan salah satu peninggalan sejarah kota Surabaya. Demikian, terima kasih, dan kita berada pada channel Acep Susanto. Selamat siang, terima kasih. Oh, ini gambar. Kirim kawan. Kirim kawan. Ya. ya kalau sudah kita bicara tentang hukum atau apa kalau sudah Ngambang kuliah. ngambang kena angin menguap sampai dari komunitas ada di ini kita diumpamakan jadi bahannya keputusan dari besar pengadilan dalam proses seakan-akan sudah kita serahkan serahnya sudah pasrah dari komunitas ini mereka kan yang diambil mereka kan sudah memang dari komunitas untuk masalah hukum belum ada yang mau ke sini ya belum tahu ya belum sampai ke sana lah. Iya belum ada, mungkin kalau ada mungkin tambah rame kan gitu di sana kayak gitu kan ada itu informasi yang kemarin kan berapa itu ada anak S2 di UNER masalah alasannya sama dosen terbimbingnya diberikan kamu nanti urusannya sama orang gede-gede berarti ya datang apa bayar ini banyak